Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Saya Abah Jojo langsung dari kota suci Mekah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang akan saya sampaikan khususnya mengenai keberangkatan umroh di 2023. Jadi yang pertama yang saya sampaikan khusus bagi para subscriber Abah Jojo yang ada di tanah air maupun juga di mancanegara, umpama ada yang ingin menitip doa, silahkan, mumpung saya masih ada beberapa hari di kota suci Mekah ini, insya Allah masih ada 2 hari, karena insya Allah nanti tanggal 25 saya akan kembali ke tanah air. Jadi silahkan yang ingin menitip doa, monggo dipersilahkan di kolom komentar. Umpamanya seperti itu boleh. Atau umpama yang sifatnya itu pribadi, itu juga boleh langsung DM saja di Instagram abahjojo.354 dengan cara follow abahjojo.354. Kemudian silahkan sampaikan titip doanya secara pribadi. Ya, insya Allah saya akan hajati. Kemudian saya akan doakan mudah-mudahan keinginan Bapak Ibu, doa Bapak Ibu mudah-mudahan Allah kabulkan. Kenapa saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu? Karena memang ada dalilnya. Boleh pada saat itu dijelaskan dalam hadis sahabat Nabi Umar bin Khattab itu akan melaksanakan umroh. Kemudian dipanggil oleh Nabi, kemudian Nabi pun menitip doa kepadanya. Berarti umpama ada seseorang yang ingin melaksanakan umroh ke tanah suci, kemudian titip doa itu boleh. Nah di sini saya mengingatkan, silahkan. Kenapa saya ingatkan seperti itu? Ingat, orang yang melaksanakan ibadah umroh itu tamu-tamunya Allah dan doa-doanya dikabulkan. Jadi tamu-tamunya Allah itu spesial. Bukan berarti kalau saya yang mendoakan itu pasti dikabulkan, tidak. Silahkan. Umpama ada kerabatnya yang sedang umroh atau siapa, silahkan. Di sini saya hanya memfasilitasi. Umpama ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin nitip doa, monggo silahkan. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian di sini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar di PT ICT, PT Indo Citra Tamasya. Jadi insya Allah nanti bulan November awal itu saya bersama PT Indo Citra Tamasya di tahun 2023 insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh selama 12 hari. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, saya mensyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan saya mendoakan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak menitip doa, saya selama di kota suci Mekah ini tidak lupa, saya hajati orang-orang yang sudah mendaftar itu, supaya dicukupi bekalnya, dicukupi kesehatannya, dicukupi ilmunya, dan semoga diberi sehat, waras, kuat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Nah, seperti biasa itulah saya mendoakan kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar di PT Indo Citra Tamasya. Itu Jadi insya Allah saya doakan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin sekali, umpamanya ingin melaksanakan ibadah umroh, hanya saja mungkin belum tergerak hatinya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, tergerak hatinya untuk sama-sama meraih pahala besar. Untuk apa? Untuk diri kita. Karena pahala ini kan jelas untuk kita sendiri. Hanya saja yang namanya orang yang berumroh itu, sesuai dengan dalil-dalil yang pernah saya sampaikan itu, banyak mendapatkan pahala. Yaitu diantaranya orang yang melaksanakan ibadah umroh itu merupakan tamu-tamunya Allah. Jadi dalam hadis dijelaskan tamunya Allah itu ada 3. Yang pertama, orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang haji. Dan yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah umroh. Dan orang-orang yang menjadi tamunya Allah itu doanya makbul. Itu keutamaannya.
Kemudian dalam hadis lain juga dijelaskan orang yang melaksanakan haji atau umroh itu akan diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi Allah akan menghapus segala kesalahannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, selain itu juga ya akan mendapatkan beberapa pahala, lipatan pahala. Ya, di antaranya lipatan pahala di tanah haram. Ya, umpamanya Bapak Ibu ya melaksanakan sholat di Masjidil Haram, itu lipatannya sampai 100.000 lipatan dibandingkan di tempat lain. Begitu juga pada saat Bapak Ibu umpama datang ke Madinah, kemudian sholat di Masjid Nabawi, itu pun lipatan pahalanya itu lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis, apa yang dikeluarkan oleh orang tersebut, biayanya berapapun habisnya, semakin besar dia mengeluarkan biayanya, semakin susah dia mengeluarkan biayanya, maka Allah akan mengganti berlipat-lipat biaya yang dikeluarkan. Itu merupakan janjinya Allah. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, karena tempo hari Bapak Ibu, ini sedikit cerita. Jadi ada orang itu ingin melaksanakan ibadah umroh. Kemudian dia daftar dengan DP uang 5 juta. Ya. Kemudian selama dia menunggu itu dia mengumpulkan uang sampai dia menjual sepedanya, menjual barang-barangnya. Karena ingin sekali mendapatkan pahala yang besar. Ingin beribadah di kota suci Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, dengan semangat juang yang tinggi, ya, walaupun ya, kekurangannya banyak, akhirnya Allah tutupi. Karena memang sudah menjadi panggilan Allah. Jadi yang namanya tamunya Allah, Bapak Ibu. Nah, itu apabila sudah dipanggil dengan sendirinya, nanti dicukupi. Dicukupi Bapak Ibu, maksudnya dicukupi bekalnya apanya? Kalau sudah dipanggil, pasti itu. Udah pasti Allah akan cukupi, walaupun mungkin dengan cara yang hal yang seperti tadi saya ceritakan, dengan cara menjual sepedanya dan lain sebagainya. Ya, belum lagi Bapak Ibu pada saat di kota suci Mekah Madinah, ya insya Allah dari biro travelnya itu akan mengajak Bapak Ibu untuk city tour. Ya, biasanya diajak ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat di situ. Nah itu pahalanya juga pol Bapak Ibu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah umroh. Dan yang namanya umroh itu Bapak Ibu, yang saya rasakan itu sangat-sangat menyenangkan. Jadi pada saat kita berada di kota suci ini, kita tidak disibukkan umpama dengan harus masak apa, kemudian kita harus ingat dengan usaha kita. Semua itu hilang. Yang ada bagaimana caranya, ya, di hotel sudah disiapkan makan tinggal makan. Ya, kemudian kita tugasnya hanya ibadah. Ya, datang ke masjid, beribadah di masjid. Pada saat di Masjidil Haram kita tawaf. Nah, ingat, orang yang melaksanakan tawaf di Baitullah, Bapak Ibu, akan mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Akan mendapatkan 60 rahmat. Dan tidak ada di dunia ini, Bapak Ibu, amalan yang mendapatkan tadi 60 rahmat selain tawaf di Baitullah. Tidak ada tawaf di tempat lain, tidak ada. Ya. Nah, belum lagi kita umpama memandang Ka'bah saja asalkan diniati ingin mendapatkan rahmat dari Allah akan mendapatkan 20 rahmat. Orang yang sholat di Masjidil Haram akan mendapatkan 40 rahmat. Bertabur pahala Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ya, dengan sedikit nasihat ini Bapak Ibu tergerak hatinya untuk sama-sama mempersungguh ibadah kepada Allah, untuk bersama-sama meraih pahala yang lipatannya luar biasa ini. Kapan lagi Bapak Ibu? Hidup ini hanya sekali. Dan kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Ya, kemarin ini Bapak Ibu, ya, 2 hari yang lalu insya Allah saya mendapatkan kabar, ya sahabat saya, ulama saya, ya usianya belum tua ya, mungkin ya sekitar berapa ya, ternyata Allah panggil, ya sakit. Kemudian justru meninggalnya dalam keadaan disaksikan baik. Ya, meninggal di hari Jumat.
Dijelaskan dalam hadis, orang yang meninggal di hari Jumat itu terhindar dari siksa kubur. Nah, dengan adanya yang saya ceritakan itu Bapak Ibu, kematian itu kan berarti kan datangnya sewaktu-waktu. Hayo, manfaatkan harta kita, manfaatkan waktu kita, manfaatkan diri kita ini untuk bisa beribadah kepada Allah. Kapan lagi Bapak Ibu? Kalau kita mikirnya masalah dunia, itu tidak ada habisnya Bapak Ibu. Contohnya umpama ya, orang yang berdagang nih, umpama pedagang, itu kan di hari raya atau bulan Ramadan itu kan lagi rame-ramenya. Kalau dia ingatnya masalah duit, dagang terus lagi rame. Kemudian kapan ibadahnya? Kapan ingin mendapatkan lipatan pahala yang pol di bulan Ramadan di Mekah? Nah, untuk itu, silahkan manfaatkan waktu yang tepat itu untuk beribadah. Kenapa saya ingatkan seperti itu Bapak Ibu? Saya kembali lagi nih, mengingatkan sahabat saya nih Bapak Ibu. Pada saat menjelang Ramadan, ini menjelang tinggal beberapa hari lagi. Ternyata Allah mengqadar tidak menemui. Padahal kurang apa? Sehat. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak sakit. Ternyata Allah panggil, ada saja. Jadi yang namanya kematian itu, datangnya tidak perlu orang itu sakit terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu tua. Dengan adanya contoh-contoh seperti itu, berarti silahkan Bapak Ibu persiapkan. Persiapkan diri kita itu untuk memperbanyak dan mempersungguh ibadah kepada Allah. Ini merupakan pilihan yang terbaik Bapak Ibu. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu, hayo ibadah ke Tanah Suci? Tadi karena memang pahalanya pol Bapak Ibu, pol. Terlebih ya, orang yang menunggu haji, insya Allah di Indonesia ini kan ya, cukup lama ngantri. Kalau ke Uber kita dengan umur kita yang semakin hari semakin bertambah, kesehatan juga kan biasa semakin tua semakin ya, ada saja yang dirasa. Nah, bila kita menunggu itu terlalu lama, berarti kan masih ada cara lain. Ya, silahkan bisa berumroh, baik itu umroh di bulan biasa maupun umroh di bulan Ramadan. Boleh, silahkan. Masing-masing, semua itu memiliki keutamaannya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya sedikit banyaknya, bisa menggugah hati Bapak Ibu sekalian, terketuk hatinya untuk sama-sama memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu yang ingin mendaftar umroh bersama Abah Jojo, silahkan daftarnya di mana? Di PT Indo Citra Tamasya. Ya, insya Allah ya PT ini amanah Bapak Ibu, PT besar ini Bapak Ibu. Ya, jadi ya, kebetulan kan tadi saya sudah jelaskan yang menjadi pondernya, yang jadi penyelenggaranya itu sahabat saya sendiri, dan insya Allah ini amanah. Karena sudah saya buktikan Bapak Ibu. Saya sendiri pun berangkat ke sini pun melalui PT Indo Citra Tamasya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila mana ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar atau silahkan DM di Instagram abahjojo.354. Saya dari Mekah Al-Mukarramah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.